Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau selalu menolongku, selalu memeliharaku. Engkau yang selalu meliharaku. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, Tuhan, ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berkasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapakku, makasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis sekali katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis indahnya kasih seperti sehabis hujan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Sekali katakan Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami kembali dapat bersekutu, dapat kembali memandang wajah-Mu Tuhan, berhadapan muka dengan firman-Mu Tuhan, dengan Engkau sendiri Tuhan. Oh, Engkau sendirilah yang membawa kami ke zaman ini Tuhan, di mana kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau terus menerangi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu bawa sukacita, damai sejahtera, hidup yang berlimpah-limpah bagi kami semua di sini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan, ajari kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Baik. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Mbak Tian mau sharing. Angkat tangan. Yang di studio angkat tangan. Baik, bilang ada ya. Semua masih mengangkat tangan. Baik. Oke. Yang di radio Shalom ya, satu orang. Apa artinya? Apa sebenarnya arti firman menampakkan diri dalam rupa manusia? Apa arti inkarnasi? Apa yang telah dilakukan Tuhan yang berinkarnasi? Apa tujuan dan makna penting pekerjaannya? Setelah mengalami begitu banyak pekerjaannya, mengalami perbuatannya di dalam daging, apa yang telah kau peroleh? Setelah memahami semua perkara ini, barulah engkau akan menjadi orang yang ditaklukkan. Ya. Setelah memahami apa tadi artinya tadi ya? Inkarnasi. Ya. Apa artinya Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia? Gitu ya. Dikatakan setelah memahami semua perkara ini, barulah engkau akan menjadi orang yang ditaklukkan. Setelah memahami, kan baru pemahaman sebetulnya. Pemahaman itu kan tadinya kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Artinya ya, pemahaman gitu. Berarti ada hal yang berubah dalam pikiran kita. Tadinya Tuhan itu gak nyata, artinya kita boleh dikatakan sekali-sekali saja melibatkan dia. Ya kadang dia ada, kadang dia tidak ada. Dalam keadaan yang paling sering kita merasakan kehadirannya mungkin ketika kita itu lagi dalam kesulitan gitu. Oke? Nah, namun dengan pengertian firman yang baru yang diucapkan kepada kita bahwa kita sedang memasuki satu zaman yang baru gitu. Masa yang baru gitu. Nah, kepercayaan kita kepada perkataan itulah yang membuat nanti pemahaman-pemahaman yang baru itu muncul gitu. Dengan sendirinya. Kita akan tahu gitu. Bahkan ketika kita membaca Alkitab, maka isi Alkitab itu seperti dijelaskan kepada kita dengan cara yang baru gitu. Segar dia jadinya. Iya. Karena kehadiran Tuhan itu membawa kesegaran gitu. Waktu kita berani percaya bahwa Tuhan itu ada, berarti kita itu mesti percaya kalau Tuhan itu membawa kesegaran setiap hari gitu. Membawa kehidupan, memberikan iman. Pasti begitu. Setiap hari ketika kita bangun gitu ya. Ketika kita terbangun, terjaga sekalipun gitu ya. Di situ kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita mesti percaya Tuhan itu selalu baru gitu.
Jangan percaya kepada Tuhan yang mati. Percayalah kepada Tuhan yang hidup. Ya. Kita mesti menjalani satu kehidupan di mana tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Gitu. Selama ini kan kita sudah menjalani hidup bahwa ya kalau kita lagi butuh kita cari Tuhan. Gitu. Tapi sekarang kita mesti mengembangkan satu sikap, satu keadaan di mana kita tidak berani hidup, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gitu. Selama ini saudara, kita itu telah punya banyak pengalaman. Gitu. Kadang pengalaman itu kalau dia negatif membuat kita trauma. Kalau itu positif membuat kita itu jumawa. Makanya Tuhan itu membuat keadaan kita itu kadang tidak terprediksi. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa bergantung atau terus mengembangkan satu kehidupan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi dia membuat satu keadaan itu. Gak ada orang yang pernah mengenal Tuhan. Hanya karena Tuhan itu menyatakan dirinya, barulah kita bisa mengenal dia. Saya mesti berani melupakan segala pengetahuan saya tentang Tuhan. Berani setiap hari. Ketika rasanya pengertian kita di A, besok bisa saja pengertiannya itu diubah. Dan saja kita mesti siap karena Allah itu hidup. Gak bisa bilang pokoknya Tuhan itu kayak gini, gak bisa. Ya. Ya, jadi dikatakan ketika setelah memahami semua perkara ini barulah engkau akan menjadi orang yang ditaklukkan. Setelah kita mengerti kata-kata gitu, memahami kan gitu. Itu masih ya boleh dikatakan masih permulaan. Walaupun permulaan ini kita sudah melampaui banyak orang gitu. Iya. Kita sudah melampaui banyak zaman, saudara. Ketika kita memahami, nanti kita itu akan bisa melihat bagaimana memang Tuhan itu tepat di samping kita. Gitu. Maksud saya, gimana caranya? Ya pengalaman lah. Pengalaman saudara. Ya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, bagaimana dia menguatkan kita, bagaimana dia menyemangati kita, bagaimana kadang dia memandangi kita, bagaimana dia tunggu perkataan apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang gak bisa kita pikirkan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring bagaimana caranya kita memakan firman, sudah mulai percaya enggak? Ketika banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang di luar sana tentang bagaimana sorga, tentang bagaimana kehidupan selanjutnya, apakah kita bisa menjawabnya? Apakah kita bisa mempersilahkan Tuhan memberikan jawaban kepada orang? Dalam setiap keadaan, saudara, Tuhan itu ada. Tepat di samping kita. Iya. Kok dia mau?
Ya memang kebenarannya memang dia memenuhi segala sesuatu. Kebenarannya dia ketok pintu kita. Saudara pernahkah menunggu sesuatu gitu? Menunggu pertolongan atau menunggu apa? Ketokan pintu sangat kita nantikan. WA yang masuk akan selalu kita perhatikan. Ya. Tuhan adalah pertolongan. Tuhan adalah jawaban. Men? Tapi Tuhan juga adalah hikmat. Tuhan juga kata-kata nasihat. Tuhan itu juga adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Ya. Ketika dikatakan Tuhan ada di samping, masihkah saudara bisa merasakan kehadirannya? Ketika engkau memanggil Tuhan, apakah engkau masih merasakan getaran kehadiran Tuhan di samping? Ya. Karena Tuhanlah saudara kita bisa menjalani hidup kita ini. Rasanya setiap orang itu pengen mundur saudara dari perjalanan hidup ini. Karena terlalu berat. Kita pengen istirahat. Bahkan kadang saudara gak sanggup lagi aku menjalani hidup ini. Kita pengen istirahat. Iya. Kita pengen merasakan damai sejahtera. Kita pikir itulah surga. Makanya semua orang berlomba-lomba ke surga. Makanya orang menciptakan surga dalam imajinasi mereka. Mereka menciptakan surga melalui uang mereka, melalui deposito mereka. Ya. Mereka membayangkan satu keadaan dunia yang sangat indah. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat bagaimana rasanya saudara. Keadaan menjadi sebaliknya. Lihat keadaan bangsa kita. Lihat keadaan sekeliling kita. Semakin kita mencoba berusaha melihat apa yang terjadi di belahan bumi manapun gitu. Kita akan melihat keadaan rasanya. Sudahlah, gak pengen melihat. Gak pengen menjalani kehidupan ini lagi. Tapi sekarang Tuhan katakan, Tuhan ada di sini. Tuhan tepat ada di samping. Tuhan sudah berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi dalam daging. Dan dia mengetok dagingmu. Daging kita yang rusak ini. Dia mau kita menjadi saksinya. Ketika dikatakan dia mau kita menjadi saksinya untuk menyaksikan dia. Melalui mulut kita. Melalui kehadiran kita. Tapi alangkah kasihannya saudara. Kita yang bisa menyaksikan. Kita yang bisa membawa Tuhan itu kemana-mana. Tapi kita sendiri tidak merasakan kehadirannya. Ya. Kadang kita lemah. Kadang kita sulit sekali bangkit. Ya. Yakub sampai marah sama Rahel ya. Ya,
Sampai dia bilang kayak gini, apa aku bisa membuat kandunganmu terbuka, katanya gitu. Bukankah Tuhan yang membuka rahim, katanya, ketika dilihat dia bersungut-sungut. Iya. Saudara, Tuhan itu nyata. Sangat nyata sekali. Kalau dia membangunkan kita sampai kita gak bisa tidur, rasanya gitu ya, kita mengirim sesuatu. Ketika kita berani mengucapkan kata-kata yang mungkin kalau tidak terjadi, mungkin rasanya kita bagaimana? Ketika saya mengatakan kemarin ya, apa itu ya, ketika angkat kepalamu gitu. Ketika sudah habis semua, orang-orang yang takut akan Tuhan habis satu generasi. Ketika rasanya keadaannya kita akan memasuki satu masa yang baru, tapi kita masih hidup. Di masa itu dikatakan bagaimana Yesua akan segera meninggalkan dan bangkit satu generasi yang tidak mengenal segala perbuatan Tuhan. Sekarang saudara, kalau kita ingat saudara, kita lihat dulu bagaimana ketika Tuhan benar-benar melawat kita. Kita masih ingat, tapi banyak saudara orang yang sudah tidak ingat lagi. Mereka mungkin sudah menikmati segala apa yang mungkin yang disebut tanah perjanjian. Iya, dia merasakan berkatnya, tapi lupa kepada perjalanan itu, saudara. Lupa kalau akan bangkit satu generasi yang tidak mengenal segala perbuatan itu. Generasi kita tidak lagi akan melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus gitu. Tidak, karena itu sudah lewat. Mau bagaimanapun kita berusaha membuat itu, Tuhan tidak mengulangi lagi pekerjaannya. Ya, dengan mendengarkan firman itu, sekarang kita masih hidup. Berarti kita sedang mempersiapkan satu generasi. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, kita akan tinggalkan pengenalan akan Tuhan itu bagi mereka. Dan mereka akan melanjutkan pengenalan akan Tuhan. Kalau saat ini, ketika saya mengatakan Tuhan ada di sini, di sampingku setiap hari, kebenaran ini akan meningkat di generasi berikutnya. Anak-anak kita akan melihat bahwa memang Tuhan ada di samping kita setiap hari. Ya, saya akan merasakan itu. Dan ini akan dengan cepat menyebar. Ya,
Kita tidak sedang memikirkan kematian lagi. Kalaupun kita melewati kematian dalam pikiran kita, yang ada adalah kita memasuki fase yang baru, musim yang baru dalam hidup kita. Karena hidup sudah tinggal di sini. Makanya saudara dengan mantap Simeon berkata, sekarang Tuhan, bawalah aku. Aku udah siap. Karena dia sudah menatang. Dia mengangkat bayi Yesus pada waktu itu. Karena Roh pernah mengatakan kepada dia, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Waktu dia angkat anak itu, Roh menyatakan kepada dia, rohnya bangkit. Dia gak takut lagi. Dia tidak mengatakan seperti Daud, aku akan menempuh segala jalan yang fana. Tidak. Sekarang Tuhan, mataku terbuka melihat jalan itu. Ya. Dia tidak menempuh segala jalan yang fana. Ya. Kira-kira seperti itulah kita yang mendengarkan firman setiap hari. Tetapi kita mesti berjalan dalam hidup ini. Itu di alam roh. Itu jauh nun di lubuk hati kita yang paling dalam. Itu cukup kita simpan saja dalam hati kita. Tapi kehidupan ini berlangsung. Ya. Kalau dulu saudara, Tuhan memulai perjalanannya bersama dengan Nuh. Ya. Semua sudah rusak. Dulu saudara, banyak juga orang yang memanggil Tuhan. Di zamannya Nuh. Yang memanggil Tuhan dan yang tidak memanggil Tuhan. Tapi dia pilih Nuh. Hanya Nuh yang berkenan di hatinya. Apakah Nuh mengenal Tuhan? Apakah Nuh mengenal Tuhan seperti kita mengenal dia? Tidak. Tidak, saudara. Karena dia tidak mengalami dulu, saudara. Dia itu mungkin mengalami kunjungan daripada utusan-utusan gitu. Tapi utusan itu bukan representasinya Tuhan. Jadi dia gak mengenal siapa Tuhan itu sebetulnya. Tapi dia taat. Melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Itu saja. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan jauh lebih daripada pengenalan saudara-saudara kita yang diceritakan oleh Om Dwi. Ya, tapi mereka melakukan perintah Tuhan. Sekalipun pengenalan mereka akan Tuhan tidak sebaik kita. Ya. Harusnya saudara, pengenalan kita akan Tuhan membawa kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Ya. Nuh hanya taat saja. Suruh bangun bahtera. Dia gak mikir kapan itu terjadi. Tidak. Dia bangun bahtera. Tuhan sudah buat janji. Dia buat pelangi. Dia tidak akan melakukan hal itu. Apa artinya, saudara? Artinya kita yang hidup di zaman kemudian tidak akan melihat itu lagi. Artinya apa? Kita akan melihat kerusakan manusia itu makin meningkat. Tapi belum dimusnahkan. Kita akan menjalaninya. Ya. Kita mau mundur gak?
Karena kita akan melihat itu semua. Kita akan melihat. Bahkan kita akan melihat bagaimana rasanya itu akan seperti menimpa kita. Ya. Kita akan merasakan seperti mau mati rasanya. Tetapi kita juga mesti bisa sampai kita bisa memahami gimana rasanya Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Kemanakah dia pergi? Di manakah dia ada? Di mana dia? Oh, dia punya tubuh jasmani loh. Nyata loh dia. Dia bukan roh saja, tapi dia sudah punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu, saudara, itu bukan hanya tubuh roh. Tubuh kemuliaan beda dengan tubuh roh. Ya. Perkataan-perkataan Tuhanlah yang membawa kita semua. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini, bagaimana perkataan-perkataan ini membawa kita merasakan kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Ya, kita berani hidup sekalipun kita sudah memandang Tuhan. Di masa lampau tidak ada yang bisa hidup. Bayangkan di antara jutaan orang Israel, hanya Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Dan dia bisa hidup. Ya. Siapa kita? Siapa saya? Saya tidak lebih baik daripada Musa. Tapi saya percaya firman Tuhan. Itu saja. Itulah artinya sudah ditaklukkan. Mulai ditaklukkan. Ya. Memahami. Beranikah saudara memahaminya? Kalau orang memahami, dia akan berani untuk hidup. Dia berani mengumpulkan segenap kekuatannya. Dia sadar. Kita lanjutkan dulu saudara. Jika engkau hanya berkata bahwa engkau mengakui Tuhan itu ada, tetapi tidak meninggalkan apa yang seharusnya kau tinggalkan, tidak mampu melepaskan kesenangan daging yang seharusnya kau lepaskan, melainkan terus mengingini kenyamanan daging seperti yang selalu kau lakukan. Nah, itu dia. Dari kata-katanya. Dan jika engkau tidak dapat melepaskan prasangka apapun terhadap saudara-saudari dan tidak membayar harga apapun dalam melaksanakan penerapan-penerapan sederhana, ini membuktikan engkau masih belum ditaklukkan. Ketika saudara kita hanya memikirkan kesenangan daging, maksudnya gini saudara, kesenangan daging itu bukan hanya makanan enak apa itu, bukan itu maksudnya. Masih jauh lebih dari itu. Dengan kita memikirkan sorga itu sebagai tempat yang indah, tempat yang damai, kita pengen tinggal di sana, mau keluar dari hiruk pikuk dunia ini gitu ya. Kita menilai segala berprasangka yang buruk terhadap segala sesuatu yang kita lihat. Jangan begini, jangan begini. Jangan begitu. Ya. Ada yang kita tidak mau lagi menjalani kehidupan ini.
Memang kita mesti berani berkata. Kalau sudah taraf dia menyinggung Tuhan, kita mesti berani berkata, iblis nggak boleh ada di sini. Ya, itu sebabnya Yesus harus menghardik iblis yang ada di dalam muridnya. Iya, itu karena sudah taraf. Kamu ini, kamu hanya mikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena itu sudah kayak mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Ya, kita masih berani mengatakan seperti itu. Karena sudah mau menyinggung. Tetapi dia minta kita terus berjalan. Aku ada di sini. Apa yang kau hadapi hari ini? Apa yang sedang kau pikirkan? Kamu takut kan? Kamu khawatir kan? Kamu gak punya kekuatan kan? Karena kamu jadi pasif kan? Iya. Kamu lupa aku ada di sini. Makanya sampai Yakub itu marah itu sama Rahel. Saya ajak saudara kita buka dulu saudara, karena ini begitu ini saya saudara ya. Ketika ada satu kata Gilgal ya. Coba ya. Apa-apa saja yang terjadi di Gilgal gitu. Oke. Tapi masukin Alkitabnya. Cari nanti share. Oke. Ada sejarahnya ketika muncul kata Gilgal ini saudara ya. Jadi ada sesuatu yang mau kita jalani di masa-masa ke depan ini saudara. Apa sudah masuk? Sudah masuk? Hah? Kenapa? Oh iya. Oke, ya betul. Siap. Coba munculin gitu ya. Yosua 4 ayat 19. Sudah? Yosua. Tampilin dulu ke depan dia. Yang dari awal. Ya, matiin dulu ya.
Yosua 4 ayat 19. Udah? Apa yang gak ada? Yosua loh. Dia masih, itu dah. Oke. Lihat. Oke ya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ada sejarahnya Gilgal ini ya, kenapa muncul Gilgal itu cuman nanti ya kawan-kawan saya jelaskan. Sudah ini ya. Nah, tapi kenapa sampai bisa melompat ke Gilgal ini? Ada ceritanya. Jadi sekarang saya langsung lompat saja dulu. Saya mengatakan kepada saudara bahwa kita ini sedang mau menjalani satu masa Gilgal ini gitu. Ya. Nah, coba lihat ya. Mereka berkemah. Jadi ini perjalanan. Kemarin kan waktu yang hari Minggu itu kan, saya itu berbicara mengenai angkatlah kepalamu. Gitu kan. Jadi ketika itu muncul itu, jadi saya bagikan tentang waktu bagaimana Yosua itu akan meninggalkan gitu. Ini kan di Hakim-Hakim, kalau kita baca di Hakim-Hakim itu kita akan melihat bagaimana sesudah selesai semua. Udah mau habis lah gitu. Kayak kita dibawa balik gitu. Oke. Nah, tapi yang saya sampaikan hari Minggu itu sudah di kitab Hakim-Hakim ya. Bagaimana orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan di Mesir itu, dari padang gurun itu sudah pada habis semua. Jadi muncullah satu generasi yang tidak mengenal segala perbuatan itu. Tidak mengenal segala perbuatan Tuhan itu. Itu hari Minggu itu ya. Nah, jadi ketika itu berlalu gitu, nah, ketika diingatkan tentang ini, kan kita diingatkan sekarang bahwa kita itu adalah orang-orang yang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, gitu ya. Lihat terus. Kita yang melihat perbuatan-perbuatan itu. Sementara kita ini sedang ada bersama dengan anak-anak kita juga yang lahir di padang gurun. Oke? Kan kita besarkan mereka bagaimana bagaimana ketika mereka bersama-sama. Dan tanpa sadar saudara, dulu apa yang kita alami dilewati oleh anak-anak kita, di mana mereka itu melihat bagaimana melalui diri mereka. Saudara, itu satu keajaiban saudara. Luar biasa saudara apa yang dialami anak-anak kita. Iya. Bayangkan mereka disuruh ciptakan lagu, mereka ciptakan lagu. Usia mereka sangat muda, mereka melayani. Bayangkan mereka bisa mempertahankan pelayanan youth mereka walaupun gembala mereka pergi ke Nabire gitu. Iya, mereka menjalaninya. Mereka punya kas. Ya, kas mereka juga kita pakai juga untuk menolong ini. Padahal saya sudah serahkan ke mereka. Iya, itu kenyataannya. Dan mereka bisa berjalan dan tambah jiwa yang baru. Anak kuliah, bayangkan
mereka itu yang masih muda, masih sangat muda, mereka seperti mengajari anak kuliah. Ya, mereka berkhotbah, mereka main musik, mereka memimpin pujian, semuanya mereka. Itu yang buat anak-anak kuliah itu kagum dia. Kok bisa anak-anak semuda ini? Ya, itu yang membuat mereka tertarik. Jadi ini saudara, mari kita ayat 20. Oke. Ya, kan? Kedua belas batu yang diambil, oke, yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lihat ini, lanjut, kita baca dulu ya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Lihat ya, Gilgal ya. Kata kuncinya itu di Gilgal. Kayak nanti, kalau saudara mau ini coba nanti search di Alkitab saudara, kata Gilgal itu ya. Nanti temukan nanti ayat-ayat ini berikutnya. Nanti saya langsung lompatin aja. Ya. Lihat. Ayat 22. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu. Begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ketiga. Lama kali. Iya, kayak lama kali. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Jadi sampai dibuat tubuhnya, diambil 12 batu itu dari sungai Yordan itu kan. Lalu ketika mereka sampai di Gilgal, mereka dirikanlah tubuh dengan 12 batu itu. Jadi kalau nanti orang bertanya, anak-anakmu di kemudian hari, kalau ada anak-anakmu yang bertanya, apa artinya batu ini? Ceritakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan Allah bapakmu, Tuhan Allah nenek moyangmu telah menyeberangkan mereka dari dan telah mengeringkan sungai Yordan, sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering. Ingat saudara, tadi di Hakim-Hakim itu kalau kita melompat, semua tadi sudah pada mati. Tinggallah mereka yang tidak pernah mengetahui sejarah tentang perjalanan itu. Disitulah mereka benar-benar dipimpin oleh hakim-hakim. Kalau saudara lihat bagaimana Gideon, seorang yang sangat muda. Pada waktu itu, ayahnya itu punya berhala gitu. Disitulah dia menghancurkan berhala bapaknya. Saudara lihat perjalanan berikutnya. Bagaimana mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dan Tuhan memimpin mereka. Sejak berakhir hakim-hakim, masuk mereka ke masa raja. Bangsa Israel meminta raja. Tapi Tuhan sudah persiapkan raja. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita lihat, itu kan sudah 23 sampai 24, satu lagi ayatnya. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Perhatikan ini saudara, kita sedang mempersiapkan generasi kita yang tanpa sadar kita sudah didik mereka sejak mereka masih bayi.
Kita sudah ajak mereka berdoa di tempat ini. Kita boleh ceritakan kepada mereka. Di tempat ini di mana kita sudah mau digusur. Ya. Tuhan membalikkan keadaan. Tempat ini tanpa sadar kita sudah urapi 5 tempat, 5 ruko. Waktu kita nggak punya, nggak tahu tentang apa masa depan, nggak tahu. Dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita adalah Tuhan sudah datang kedua kali. Itulah Injil yang akan kita bawa. Secara perlahan Tuhan mengajari kita. Tuhanlah yang memulai pengajaran ini, saudara. Tuhan yang mulai. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya tunggu Tuhan. Dan saya ngajar ini bukan karena diajar oleh orang lain. Iya. Tapi kalau saudara lihat bagaimana perjalanan setelah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ini pada mati. Bagaimana Tuhan memimpin para hakim-hakim, memimpin bangsa Israel sendiri melalui hakim-hakim itu. Ya. Supaya semua bangsa di bumi tahu. Ini saudara yang membuat orang Israel itu bisa, mereka itu bertahan terus memegang perjanjian. Iya. Itu yang membuat mereka sangat dikenal di seluruh dunia. Iya. Itu yang membuat mereka bisa bertahan sampai dengan hari ini, di mana semua bangsa Arab pun ingin menghancurkan mereka. Tapi Tuhan melindungi mereka. Karena firman Tuhan. Iya. Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita lihat sekarang ke Yosua pasal 5 ayat 9. Oke. Supaya Yosua 5 ayat 9. Oke, lihat. Itu backgroundnya sih apa ya? Putih aja. Coba ganti backgroundnya. Jadi putih aja dia, berarti agak delay. Iya, tidak masalah. Makanya lambat kali dia. Oke, baik. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Apa celah Mesir itu? Itu adalah perbudakan. Ya. Perbudakan dunia ini. Mereka harus bekerja keras. Mereka jadi kayak hamba. Iya. Selama ini kita begitu tertekan dengan kehidupan ini, saudara. Iya. Tapi Tuhan katakan, saudara, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Ini firman Tuhan. Tuhan bisa hidupkan firman Tuhan itu hari ini. Karena kita sedang menjalani satu musim yang baru. Iya. Dulu saudara kita sering saudara. Kalau saya ingat dulu saudara ya, ketika kita itu waktu di masa dulu di gereja kita yang dulu saudara, semua ayat-ayat ini sudah sampai kita lihat perjalanannya semua. Iya. Tetapi saudara, sekarang saudara mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian
Sangat 5 kali. Iya. Kita seperti memulai satu perjalanan. Tetapi saudara, yang Tuhan sediakan bagi kita bukan tanah perjanjian dunia. Ya. Tapi tanah perjanjian rohani. Tapi lihat ini saudara, hari ini telah kuhapuskan celah itu dari badanmu. Tuhan yang menghapus. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Itu yang membuat mereka, saudara. Mereka ingat terus perkataan itu. Tahu kan saudara, orang Israel itu yang namanya firman Tuhan. Begitu mereka sudah ketemu, mereka pegang terus. Dari generasi-generasi mereka ceritakan itu. Makanya sampai sekarang selalu muncul orang yang memegang firman Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Tuh ya. Di situ kan ada dikatakan kita lewatkan saja itu ya. Sekarang kita lompat ke sekarang pasal 9 ayat 6. Ini sudah ada di tanah perjanjian ya. Oke. Nah, lihat. Pasal 9 ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu. Oh, bukan. Sorry. Ini sebetulnya ini orang Gibeon ya. Ini ada yang ini kita nggak perlu ini. Ini sekarang kita lompat ke pasal 14 saja. Ini ada cerita lain. Nanti saudara nanti ketika ini coba nanti baca karena Tuhan sedang kasih kita satu kata ini. Tapi sekarang mari kita lihat di pasal 14 ayat 6. 14. Oke. Itu ada cerita tersendiri tentang Gibeon itu ya. Nah. Ini dia. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Ingat lagi peristiwanya di Gilgal. Jadi Gilgal itu kenapa sampai dibuat tugu di situ? Jadi di situ kayak mereka itu jadi Gilgal itu kayak pertemuan mereka. Jadi kayak Tuhan itu hadir di sana. Jadi kenapa selalu Gilgal itu? Kan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Pada waktu mereka diutus untuk diutus untuk dipersiapkan untuk mengintai gitu. Oke, di Kades Barnea itu. Oke, ayat 7 sekarang coba lihat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Tadi kan? Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kalau saya ingat kata-kata ini saudara ya, saya ingat ini. Saya ingat benar-benar ketika kami mulai pergi bagaimana ke Padang gitu ya. Di situ saya pada waktu telepon dari sana ya.
telepon karena pada waktu itu ada dari yang lain gitu datang ke situ kayak ini sudah gimana apa ini Bapak setujui kah? Kira-kira kayak gitu. Ya telepon berbeda waktu itu. Dan pada waktu itu saudara, itu guru kita itu saya nggak pernah mendengarkan ada murid-murid yang lain gitu. Saya nggak pernah apakah mereka ada mendapatkan satu seperti yang disampaikan kepada saya. Jadi pada waktu itu ini saya sampaikan juga. Di pusat saya sampaikan juga ini setelah Pades nggak ada gitu. Tapi kan saya nggak tahu. Bayangkan gimana saya bisa membayangkan hamba kamu telah mati. Sekarang kamu Yosua. Bagaimana saya bisa pikir saya Yosua gitu. Jadi pada waktu saya bilang kita semua Yosua. Saya juga sudah nggak pernah bahas, nggak ingat lagi tentang ini. Tapi kenapa pas di sini? Kenapa ada sesuatu nih? Oke, lihat. Aku berumur 40 tahun pada waktu itu. Ya kan? Nah, dari kasbatnya untuk mengintai negeri ini dan aku pulang. Jadi ya saya nggak tahu juga umur saya pada waktu itu berapa. Tapi mungkin juga pada waktu itu 40 tahun juga. Karena kan 2017 kan kalau dikurang dari berarti kan 2015 berarti umur saya 40 tahun. Saya nggak tahu persisnya kepada itu tahun berapa, saya nggak ngerti apa. Tapi ya bisa-bisa di angka itulah. Tapi kan kita nggak bicara angka. Ya maksudnya itu ya mungkin kebetulan aja lah gitu kan. Aku berumur 40 tahun pada waktu itu kan. Tapi nggak tahu aja lah. Tapi ya kalau dihitung kira-kira ya seperti itulah. Ya. Nah, untuk mengintai negeri ini. Jadi pada waktu itu memang saudara. Pada waktu itu yang sering saya ceritakan sama saudara adalah saya ceritakan perasaan saya kepada saudara. Pada waktu itu saudara. Tidak, jadi bagi saya itu pada waktu itu tidak ada yang saya takuti gitu. Makanya pada waktu saya di rumah yang saya bilang orang muslim itu gitu, saya bersalaman dengan bapaknya, saya ketika lihat semua itu. Ketika pada waktu itu saudara, saya ingat sekali. Ketika saya keluar dari pagar rumah orang itu gitu ya. Saya tiba-tiba dengar, kamu baru ada di sarangnya dan kamu bisa keluar karena kamu mendengarkan perkataanku, mengikuti aku gitu. Saya ingat itu waktu itu. Jadi pada waktu itu saudara, perasaan saya kemanapun saya pergi saya tidak akan tahu. Oh, saya bukan tipe seperti itu ya. Saya bukan tipe pemberani seperti itu. Dulu saya sampai karena saya ingin Jadi pada waktu itu saudara, masa di mana tidak ada yang saya takuti dan saya bukan tipe seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Tuhan. Saya nggak bisa buat seperti itu. Saya kenal siapa diri saya. Saya ingat dulu karena saya tahu saya harus sama Tuhan, saya harus menginjil. Sampai saya kejar seorang namanya penginjil supaya dia menampakkan tangannya sama saya, supaya urapan penginjilan itu turun sama saya. Tapi saya nggak mengalami keberanian seperti ketika saya keliling. Iya. Ketika dikatakan Batam pegang, Sumatera, Malaysia, Singapura. Iya. Saya nggak ngerti, tapi pada waktu itu saudara, entah kenapa iman saya tinggi sekali. Dan pada akhirnya setelah itu Tuhan suruh kita berhenti. Tapi pada waktu itu saudara, saya merasakan iman seperti itu. Kira-kira kayak gini saudara. Sekarang ayat 8 coba kita lihat. Takut. Ayat 8. Belum. Kayak ini dia. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, itu yang kita jalani sampai dengan hari ini.
Dan Tuhan yang menjaga hati kita. Tetap percaya. Dan kalau Tuhan mengatakan Tuhan sudah menampakkan diri kepada kita dan Tuhan sudah ada di antara kita, ketahuilah itu Tuhan. Dan Tuhan katakan dia ada di samping kanan kita setiap hari. Engkau mesti pegang itu. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Iya. Saya nggak tahu apa yang membuat guru kita sampai ngomong kayak gini. Iya. Saya dengar sendiri. Dan dia katakan itu kepada Batam. Pada waktu itu saya jadi ketua di Batam. Iya. Pada waktu itu saudara. Mungkin RTM kita saudara mungkin paling terbelakang. Padahal kita paling awal RTM kita di Batam. Iya. Harusnya kita itu menjadi yang sulung di antara kota-kota lain. Tapi pada waktu itu kota-kota lain sudah maju sekali. Dan di situ ketika kita mulai perjalanan, saudara. Wah, kalau ingat perjalanan itu, saudara, semua dengan iman. Bagaimana dulu, saudara, kita memulai seminar-seminar kita itu, saudara. Bagaimana benar-benar bergantung sama Tuhan. Saya nggak punya uang pada waktu itu. Iya. Tapi kita bisa buat seminar. Bahkan kita bisa ada retreat pada waktu itu. Mungkin belum di zaman saya. Tapi saya sudah menjalankannya. Lihat. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Ingat saudara bagaimana Tuhan menetapkan kita di tempat ini. Iya. Anak-anak kita lahir di sini. Mereka dididik di sini. Mungkin ada yang sudah pergi. Tapi masih ada anak-anak kita. Yang mungkin kalau kita ceritakan mereka tidak tahu. Tapi bayangkan saudara. Tuhan menyuruh Yosua. Bawa nanti ini batu itu. Kalau nanti ada orang bertanya. Keturunanmu di masa depan bertanya. Katakan kepada mereka. Tuhan telah datang di sini dan menjejakkan kakinya di sini. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu, Allahku dengan sepenuh hati. Tahu maksudnya saudara? Ketika kaki kita sudah keliling, kan pada itu kan mereka mengintai kan. Makanya dibilang setiap tempat yang sudah kamu injak. Jadi dia kayak balik ke situ loh saudara. Kan mereka sudah masuk ke tanah perjanjian ini sekarang. Jadi dia ingat kata-kata itu saudara. Dia ingat kata-kata Musa di situ. Iya. Di saat rasanya saudara kita sudah gak bisa bayar ruko ini saudara. Di saat saya kemarin sudah mau coba cari. Udahlah cari tanah. Iya kami sempat cari, saya ajak untuk cari. Tapi Tuhan ingatkan lagi janji ini. Iya, kita belajar mendengarkan perintah Tuhan. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Maksudnya Tuhan Allahnya si Musa. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kita lihat lanjutnya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk
keluar masuk. Mungkin secara daging saudara. Kalau mungkin dipikir, sudah stop aja. Dilihat dari secara daging saudara. Mungkin saya ada penyakit yang melemahkan tubuh saya, gula dan segala macam saudara. Tapi saudara, saya boleh merasakan saudara, hidup kita itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan yang menopang kita. Kalau sampai hari ini kita bisa tetap memegang teguh takut akan Tuhan, kita menantikan janji Tuhan, kita tetap ada di sini. Teman-teman yang ada di Medan masih sampai hari ini, mereka nggak tahu. Tapi sampai hari ini masih ada di sini. Kemarin saya WA-an, saya mau telepon Pak Lumbu, nggak bisa ngomong gitu, lalu saya chat gitu. Ya Pak, saya masih, katanya, saya masih dengarkan katanya. Saudara, lihat, Tuhan Raja kemuliaan itu sedang ada di sini. Mari kita lihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Sekarang kita di masa di mana anak-anak kita melihat bagaimana Tuhan memimpin anak-anak kita. Kita sebagai orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita masih hidup, kita belum berlalu. Kita bersama dengan generasi kita ini. Coba nanti saudara baca bagaimana perjalanan Nuh ketika dia memulai satu zaman yang baru. Iya. Coba saudara bayangkan bagaimana Nuh bersama dengan ketiga anaknya itu. Bagaimana mereka menata ulang dunia. Dan Tuhan sedang membawa kita untuk memulai satu zaman yang baru. Dan kirimkan saudara 2 orang dari Putra Batam ke sini. Lihat apa yang Tuhan lakukan atas anak-anak muda secara kehidupan kita ini. Tidak tahu bagaimana caranya. Anak-anak kita akan belajar berkhotbah. Ya, mereka sudah belajar berkhotbah di komunitas mereka di Yun. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan pakai mereka. Ya, kita sedang mempersiapkan generasi kita sambil kita menjaga iman kita menjadi kesaksian bagi generasi kita. Kita tidak mewariskan harta bagi mereka, tapi kita mewariskan iman, takut akan Tuhan kepada mereka. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah. Engkau terus memimpin kami, menuntun kami. Engkau membawa kami dan anak-anak kami, seluruh keluarga kami, bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah pernah janjikan bagi kami di kota ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan bawa kami, membawa Injil, kabar baik, kalau Engkau sudah datang kedua kali. Kami tahu Engkau sendirilah yang akan membawa kami. Kami menjadi saksi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.